Mengajak orang kepada kebaikan, kepada Allah harus berdasarkan ilmu yang sahih. Mengajak orang kepada amal soleh, kepada ibadah apapun. Mau mengajak orang pada sholat, pada zakat, saum, haji, baca Quran, sedekah, jariyah, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Allah tidak akan menerima amal siapapun tanpa ilmu yang sahih yang Allah ajarkan kepada Rasulnya Sayyiduna Muhammad, yang Rasul ajarkan kepada kita sebagai umatnya, yang bersilsilah, bermata rantai sampai kepada guru-guru kita. Maka dengan inilah manusia bisa memiliki derajat yang tinggi sampai kepada a'la illiyin. Maka sangatlah salah kalau orang merasa cukup dengan sholat yang fardu saja, atau dengan hanya satu kali saja. Tidak. Sangatlah tersesat kalau punya pendapat munggah haji cukup satu kali saja. Tidak. Jangankan satu kali. Kalau kita punya umur ratusan ribu tahun, munggah haji itu sebisa mungkin setiap tahun hadir di Arafah. Faham? Jangan merasa cukup dengan umrah satu kali. Jika mampu umrah sehari, mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, semampu kita. Dan lakukanlah semua jenis amal soleh, karena Allah memvariasikan taat, memvariasikan jenis ibadah kepadanya. Apa hikmahnya? Supaya hamba-hambanya menerima pengaruh-pengaruh, efek-efek positif yang berbeda-beda, yang Allah simpan di setiap taat yang berbeda-beda. Kedua, supaya hambanya tidak merasa bosan dengan satu warna amal. Kenapa? Karena kalau kita merasa bosan, maka Allah pun bosan. Allah tidak akan bosan merahmati kita, memberkahi kita. Allah tidak akan bosan menaikkan derajat kita. Allah tidak akan bosan memberikan berbagai pertolongan, anugerah, ijabah. Allah tidak akan bosan memberikan nikmat kepada kita sampai kita bosan. Jika kita bosan, maka Allah pun bosan. Ini sudah dijelaskan di dalam hadis. Maka hati-hati dengan sifat bosan dalam ibadah. Karena sifat bosan dalam ibadah ini membahayakan. Inilah yang membekukan, kan? Kebaikan dari Allah. Inilah yang memutuskan anugerah dari Allah. Maka oleh sebab itulah Allah sayang kepada kita sebagai hambanya. Maka Allah memvariasikan jenis-jenis taat. Oleh sebab itu, maka semua jenis taat, kan, harus kita garap. Hari-hari kita harus ada warna-warni. Jangan baca Quran melulu. Ingat, ada salawat, jangan salawat melulu. Ingat, ada subhanallah. Ingat, ada alhamdulillah. Ingat, ada la ilaha illallah. Ingat, ada Allahu akbar. Ingat, ada astaghfirullah. Ingat, ada la haula wa la quwata illa billah. Ingat, ada berbagai warna-warni doa, warna-warni zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijazahkan kepada kita. Bukan cuma tahajud saja. Ingat ada duha, ingat ada qabliyah ba'diyah, ingat ada witir, ingat ada salat itu dan ini. Ingat, bukan cuma Senin Kemis saja kalau saum. Ingat ada saum Nabi Daud. Ingat ada saum-saum lain. Hatta hari Jumat pun disunnahkan saum. Maka kalau mau menggabungkan antara sunnah-sunnah saum, bagusnya apa? Senin saum, Selasa tidak, Rebo saum, Kemis saum, Jumat saum, Sabtu tidak, Ahad saum, Senin saum.
Harus begitu. Saum Nabi Daud kan seling 1 hari. Tapi di samping saum Nabi Daud ada hari yang sunnah disaumi. Senin Kemis. Ada lagi yang sunnah disaumi. Adalah Jumat. Ini berdasarkan hadis. Kan? Jadi kalau Senin saum, Selasa tidak. Rebo saum, Kemis kan harus saum. Lalu kan Jumat ada sunnah saum yang khusus. Sabtu tidak. Ahad saum. Karena saum Nabi Daud ini seling 1 hari. Senin saum. Jadi kalau dalam seminggu, kan, tidak saumnya berapa hari? Cuma 2. Kan? Faham? Ingat, amal soleh itu sangatlah banyak sekali. Silaturahmi, amal soleh. Kan? Ingat, amal soleh itu banyak sekali. Memakmurkan masjid, amal soleh. Nengok yang sakit, amal soleh. Ngurusi jenazah, amal soleh. Takziah kepada ahli mayit, amal soleh. Membantu kebutuhan sesama muslim, amal soleh. Berbuat baik hatta sodakoh kepada non muslim pun amal soleh. Kepada binatang sekalipun amal soleh. Ngasih makanan, minuman, atau membebaskan buah-buahan, hatta padi dan sebagainya, dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, sudah saya bebaskan. Itu jadi amal soleh. Itu menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita. Ini dalam hadis. Ini dalam hadis Nabi. Nabi menyatakan kalau kita menanam apa saja, kan, tanaman lalu dimakan oleh ulat dan kita ridha, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Ya udah. Habis kita mau menggerutu. Sudah menggerutu mau datang lagi padinya. Sudah menggerutu, ini jambu sudah dimakan ulat, sudah dimakannya juga. Lalu mau gimana? Mau kembali lagi? Tidak. Ya udah. Mendingan menjadi ampunan Allah bagi kita. Mendingan menjadi rahmat Allah bagi kita. Mendingan menjadi derajat bagi kita. Caranya ridho. Sudah ridhokan saja. Adapun nanti ingin bebas dari ulat, lalu beri kita kasih apa? Kasih obat, itu urusan lain lagi. Tapi yang sudah ridhokan. Yang sudah ridhokan. Kan? Tapi walaupun kita lalu hasil makanan atau buah-buahan yang utuh, mulus, kita jangan lupa kepada amal soleh. Kasih itu semut, kasih itu burung-burung, kan? Kasih itu yang lain. Allah.